Nah, minggu lalu kita belajar bahwa mujizat atas perkawinan di Kana, air menjadi anggur, air menggambarkan praktek-praktek keagamawian, ya ritual-ritual agama yang tidak bisa menyelamatkan manusia, tetapi diganti oleh anggur, yaitu anggur itu bicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata di Yohanes 15 bahwa akulah pokok anggur. Anggur itu kita minum pada waktu kita perjamuan untuk mengingatkan kita akan karya Kristus di atas kayu salib. Dan disinilah kita melihat, wah ternyata maknanya bukan cuma hanya memenuhi kebutuhan yang punya pesta supaya nggak malu. Of course itu terjadi, tetapi ada makna di balik mujizat perkawinan di Kana. Nah, minggu ini kita akan memakai judul apa yang kita cari. Dan di sini kita akan melihat bahwa ini adalah mujizat yang kelima di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, seperti yang saya bilang, ada yang nanya sama saya, ini mujizat keberapa yang akan dikhotbahkan minggu kedua? Ya, itu makanya rahasia. Hari ini saudara baru tahu ya, saudara ya. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi cerita fiktif ya. Saya misalnya saudara punya teman dan teman ini pas lagi liburan pendek cuman sehari, mungkin hari Sabtu atau mungkin hari Senin. Pas lagi seperti 2 minggu lagi kita akan ada liburan hari Senin ya saudara ya. Dia mau pergi ke sebuah destinasi. Nah, destinasinya kita pilih saja ya, Gunung Bromo misalnya ya. Nah, saya suka naik sepeda, kadang-kadang kita naik sepeda ke Gunung Bromo, ada dua jalan, yang ada beberapa jalan, tetapi ada jalan yang lebih berat daripada yang satunya gitu ya saudara. Nah, ini saya baru tahu sekarang gara-gara saya suka naik sepeda. Nah, dulu saya nggak tahu caranya jalan ke Bromo itu seperti apa ya, cuman hanya satu jalan. Nah, mungkin saudara ngomong sama teman ini, oh ya teman saudara tanya, ini kulinernya di mana aja ya perjalanan ke sana? Wah, saudara kasih listnya ya. Terus akhirnya hari itu tiba dan orang ini akhirnya pergi bersama dengan keluarganya ke Gunung Bromo. Nah, karena 1-2 alasan mereka kesasar. Mereka kesasar, nggak tahu kenapa kok kesasar, padahal zamannya Waze dan Google Map dan yang lain-lain. Believe it or not, saya juga masih kesasar meskipun udah 7 tahun di Indonesia ya saudara ya. Di Surabaya terutama, kadang-kadang saya masih butuh Google Map untuk kemana gitu ya. Soalnya saya lupa, soalnya saya kalau bahasa Jawanya sobone gitu ya, cuma hanya di barat aja gitu. Begitu saya ditaruh ke timur saya bingung, nggak bisa pulang sendiri gitu. Makanya saya butuh Google Map. Tapi somehow keluarga ini nyasar. Akhirnya dia ke pom bensin, dia isi bensin, ketemu, ngomong-ngomong sama orang, ketemu sama orang. Wah, orang ini tahu jalan dan dia bahkan ngasih jalan rahasia, jalan jalan shortcut. Terus dia bilang nanti kalau kamu lewat jalan ini, kamu bisa memangkas waktu perjalananmu itu bisa sampai 1 jam. Just go with this. Akhirnya saudara pergi dan dia bilang begini, nanti kamu akan melihat ada tandanya Gunung Bromo, ada panahnya. Nah, di sebelah itu ada restoran bagus sekali. Restoran itu nanti di dekat tebing bisa ngelihat pemandangan yang bagus. Wah, ada sate, ada makanan yang enak-enak dan kamu di sana aja. Nah, akhirnya mereka pergi melewati jalan itu. Jalan itu agak susah untuk diikuti, tetapi akhirnya dia mengikuti jalan itu dan akhirnya benar saudara, ketemulah tandanya ke Gunung Bromo dan benar di sebelah situ ada restoran yang enak sekali katanya menurut orang itu dan indah. Akhirnya mereka stop di sana, mereka enjoy pemandangan, mereka makan-makan di sana dan benar saudara, selfie di sana, selfie di bawahnya tanda, selfie di restoran itu, ngelihat pemandangannya, makan-makan. Nah, karena dia sudah tersesat, dia berangkatnya kesiangan, akhirnya matahari terbenam saudara. Maka dia udah gak keburu kalau mau ke Gunung Bromo, akhirnya dia nginep lah di penginapan di sebelahnya restoran itu ada penginapan saudara. Akhirnya nginep. Besok paginya karena terlalu capek kemarin kesasar berkali-kali, akhirnya dia bangun kesiangan. Maka lenyaplah, sirnalah untuk melihat sunrise di kawah di kawah Gunung Bromo dan pasir berbisik gitu ya saudara ya, dan yang lain. Akhirnya dia pulang. Nah, besoknya ketemu sama saudara. Terus dia, gimana Gunung Bromo? Wah, keren bro, gue ketemu sama orang yang nunjukin jalan. Gue pergi, akhirnya gue ketemu sama restoran di mana ada tebingnya bagus sekali, makanannya enak. Terus kemudian kita selfie ini, tunjukin selfie-selfienya di bawahnya tanda Gunung Bromo. Terus kemudian karena kesorean kita nginep di sana, terus berhenti ceritanya. Loh, kamu ini ke Gunung Bromo atau enggak sih? Terus dia bilang, enggak ke Gunung Bromo. Loh, kamu enggak ke Gunung Bromo? Enggak. Cuman foto-foto di tandanya Gunung Bromo.
Kamu nggak lihat kawahnya? Enggak. Kamu nggak ngerasain pasir berbisik? Enggak. Nah mungkin waktu saudara dengar cerita ini, ya silly, absurd. Tetapi bukankah orang Kristen seperti ini, saudara? Kita sangat sibuk dengan tanda, bahkan kita sering kagum dengan sang penunjuk jalan. Penunjuk jalannya jago men, dia tahu jalan rahasia. Kita sangat kagum dengan para hamba Tuhan yang menunjukkan jalan. Padahal dia itu hamba Tuhan. Dia itu penunjuk kepada Yesus Kristus. Tetapi kita begitu kagum sama hamba Tuhannya. Kalau ada miracle kita ke sana rame-rame. Kalau ada nubuatan kita ke sana rame-rame. Kita lihat ada orang khotbahnya bagus, kita ke sana rame-rame untuk mendengarkan dia. Tetapi dia hanya penunjuk jalan. Mujizat dan nubuatan itu hanya tanda. Tetapi kita suka berhenti di sana dan selfie di sana. Dan berhenti dan kita hanya puas dengan tanda-tanda tersebut. Nah saya mau tanya sama kita semua, apa yang kita cari? Kalau kita nggak bertobat, maka kita miss the destination. We really miss the destination. Nah hari ini kita akan menyelidiki apa yang menjadi makna dari 5 roti dan 2 ikan. Kebanyakan orang berhenti di 12 bakul. Kenapa? Seneng, berlimpah-limpah. Kamu akan kaya, menjadi amat kaya dan sangat kaya. Wah, itu yang kita cari. Mujizat jasmani itu yang kita cari. Nah kita akan melihat situasi, mujizatnya, signifikansinya apa. Nah minggu lalu kita melihatnya dari 3 ini secara terpisah. Tetapi kita akan lihat hari ini di dalam 3 tipe manusia. Melalui nas kita hari ini yang diambil dari Yohanes 6. Dari Yohanes 6 ayat 1 dan 2. Saya akan baca yang putih, saudara baca yang kuning. Oke? Kita akan mulai. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Saudara dan saya baca. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Orang banyak, bahasa Inggrisnya crowd. Wah, keren ya saudara ya. Crowd. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi bukan karena siapa dia, bukan karena Yesus itu Tuhan, tetapi karena apa? Mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah ini yang pertama saudara, the miracle groupies. Saudara tahu kalau di Western world itu band itu ada yang namanya groupies. Groupies itu mereka ngefans. Mereka suka, kenapa? Karena show-nya bagus. Show-nya keren, wah bandnya keren. Berapa banyak kita pergi cari Tuhan, kelihatannya mengikuti Yesus. Perbuatannya seakan-akan mengikuti Yesus. Tetapi sebenarnya saudara pergi ke gereja karena gerejanya dekorasinya keren. Yang khotbah ganteng gitu misalnya. Atau misalnya di sana banyak cewek cakep. Mungkin saudara datang ke sana kenapa? Cuci mata bro, cuci mata. Gimana cuci mata? Sekarang pakai maskeran semua, nggak kelihatan bro. Gitu saudara. Jadi miracle groupies, orang yang mengikuti karena ada faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal. Saya nggak nyalahin saudara ya. Kenapa? Karena kalau mau jujur, faktanya di awal perjalanan kita semua mengikuti Yesus. Kita pun juga seperti itu. Betul atau tidak? Ada sesuatu yang kita inginkan. Karena mungkin kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, ini bukan destinasinya. Mujizat bagus gak? Oke. Terobosan oke gak? Oke. Jawaban doa bagus gak? Bagus. Tetapi itu bukan destinasinya, bukan tujuan akhirnya. Nah saudara perlu tahu bahwa di Yohanes 5 dan Yohanes 6 ini Yesus melakukan banyak mujizat. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang itu mengikuti Yesus. Bagus gak? Bagus, tapi hati-hati. Mereka mengikuti Yesus bukan karena Yesus itu Tuhan. Mereka mengikuti Yesus karena ada demonstrasi kuasa Allah. Wah, kalau ada mujizat, demonstrasi kuasa Allah, semua ribuan orang mau ke sana. Ya kan? Nah, ini kita perlu berhati-hati untuk supaya kita nggak cuma hanya jadi miracle groupies. Yang setuju katakan amin. Tanya sama dirimu, kamu ikut Yesus kenapa sih? Kamu pergi ke gereja kenapa? Kalau alasannya adalah sesuatu yang eksternal, bukan karena Tuhan itu sendiri, maka sebenarnya kamu sedang memakai Tuhan untuk agendamu sendiri. Dan kemudian ayat yang ketiga. Saya akan teruskan dan saudara tetap baca yang kuning ya. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.
Ayat 4 saudara baca. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Nah ini kenapa kok ditulis ya, nanti saya akan kembali ke sini, saya kasih huruf besar. Karena ini ada signifikansinya. Kemudian ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah saudara, dengarkan saya. Kalau saudara itu hanya ikut-ikutan, saudara, tren itu menjadi sesuatu yang orang itu bikin orang latah. Ya, orang latah. Ini trennya di seluruh dunia deh. Begitu ada tren sesuatu, misalnya K-pop tren. Wah, semua orang pasti, bahkan para cowok-cowok itu potongan rambutnya seperti K-pop yang kayak mangkok begitu, saudara. Wah, gitu ya. Masih ingat gak kita beberapa tahun yang lalu itu, beberapa tahun yang silam itu pakai merek sepatu tertentu, NMD atau apa. Wah, semua orang pakai itu ya. Wah, cari di mana-mana, orang pergi ke Jepang, pergi ke Singapura, pergi ke Amerika, carinya itu sepatu itu semua baik. Semuanya pakai sepatu kayak gitu ya kan, saudara. Wah, kalau misalnya makanan apa, wah kita berbondong-bondong ke sana, betul atau enggak sih? Terus kalau pas lagi zamannya sport apa, wah semua ikutan. Nah, kalau sekarang semuanya, 2 tahun yang lalu, wah goes semuanya. Saya termasuk saya juga ikutan goes gitu. Wah semuanya ikutan goes kemana-mana. Tetapi ada orang yang memang cuma hanya ikut-ikutan. Kalau saudara ikut-ikutan, saya mau kasih tahu. Kalau saudara hanya mengikuti Kristus karena ikut-ikutan, saudara hanya mengikuti Tuhan karena tanda-tanda mujizatnya, saudara akan kecewa dan lelah. Anda akan capek kalau hanya mengikuti tanda mujizatnya. Kenapa? Karena semua itu kalau saudara diberkati secara keuangan. Saya mau tanya kepada saudara, apakah uangmu bisa habis setelah saudara mengalami terobosan keuangan? Bisa. Kalau saudara disembuhkan secara jasmani karena saudara menerima mujizat, saudara sakit dan disembuhkan, apakah saudara bisa sakit lagi? Bisa. Saudara mengalami pemulihan hubungan antara suami dan istri, dan Tuhan bekerja luar biasa untuk memulihkan hubungan saudara. Apakah saudara bisa cekcok lagi dan saudara bisa mengalami masalah lagi dalam hubungan saudara? Bisa. Kenapa? Karena terobosan mujizat, pemeliharaan Tuhan secara jasmani itu semua hanya yang luar aja, eksternal. Dan itu kalau saudara hanya cari itu, saudara akan capek. Kenapa? Begitu saudara mendapatkan jawaban doa saat ini, begitu saudara mendapatkan jawabannya, besok saudara punya jawaban doa 5 yang lain. Betul atau enggak? Dan kalau semua 5-5-nya dijawab, ada masalah-masalah yang lain yang belum terpecahkan. Karena memang hidup kita penuh dengan masalah. Dan kalau saudara hanya cari jawaban dari masalah tersebut, dan saudara ikut Tuhan supaya nggak ada masalah, saudara akan kecewa, saudara akan capek. Lihat, orang-orang ini meskipun mengikuti Yesus, akhirnya capek, lapar, letih, lesu. Makanya Yesus mau memberikan makan kepada mereka. Jadi ini yang menjadi pergumulan kita hari ini, bahwa seringkali kita ini cuma hanya ikut-ikutan. Manusia suka sekali tren. Kenapa ngantri? Saya pernah nih di sebuah negara, ini kenapa ya kok ngantri gitu ya? Kenapa ngantri? Saya tanya sama orang, why are you lining up? I don't know, because everyone is lining up. What? It seems like it's ice cream. Dia juga nggak tahu, nggak yakin, tapi karena semua orang ngantri, dia juga ikutan ngantri. Ya kan? Saudara, ini beneran. Jadi kadang-kadang saudara ini nggak even tahu kenapa saudara pergi ke gereja. Karena apa? Hanya ikut-ikutan. Kita perlu bertobat kalau ini menjadi motivasi kita. Kemudian ayat 6, kita lihat. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus mengetes. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Ayat 8, saudara baca, 1, 2, 3. Seorang dari murid-muridnya, yaitu siapa? Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah saudara, ini sebenarnya bukan maknanya, tetapi kita perlu mengambil pelajaran dari ini. Nah saudara, waktu saudara baca buku Beyond the Miracles, saya ini bukan anti miracles, oke? Saya mau tekankan sekali lagi, kalau kemarin ada dialog antara dua Pastor Geren Lumoindong dengan Yakub Trihandoko, yaitu
Dua-dua ternyata mereka percaya miracle, cuman beda approach aja. Saya termasuk orang yang kontinualis. Kontinualis itu percaya bahwa miracle itu dapat terjadi dan masih terjadi sampai saat ini. Oke? Itu saya percaya akan hal itu. Itulah sebabnya kalau saudara baca Beyond the Miracles, jangan jadi ekstremis. Oh, itu enggak. Makanya orang-orang cari miracle itu semua goblok gitu. Enggak gitu saudara ya. Bukan berarti, karena gini, 5 tahun yang lalu mungkin kita juga seperti itu. Hanya karena anugerah Tuhan kita dicelikkan, jangan merasa kita tinggi hati dan kita lebih daripada orang-orang yang lain. Amin saudara. Orang yang sudah menerima anugerah, dia juga bisa menjadi penyalur anugerah. Orang yang sudah kenal Injil, maka dia akan menghidupi Injil dengan memberikan empati, simpati, doakan mereka. Itulah sebabnya buku ini ditulis karena bukan ingin mencaci maki orang-orang yang masih cari mujizat, tetapi sebenarnya untuk membawa mereka kesadaran bahwa ada yang lebih tinggi yang mestinya mereka cari dan lihat ya. Nah, yang saya maksudkan adalah waktu kita ini menghadapi masalah, hidup kita penuh dengan masalah, kita perlu sadar bahwa kita ini perlu bergantung sama Tuhan. Nah, saudara lihat di sini, ini kecenderungan manusia bahwa waktu dihadapkan dengan dilema, masalah dan pergumulan, kita cenderung memakai cara kita sendiri. Nah, Filipus itu langsung apa? Di mana kita memberi makan kepada orang-orang ini, capek ini. Terus kemudian Filipus menjawab apa? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil aja. Filipus langsung keluarin apa? Kalkulatornya. Filipus langsung keluarin hitung-hitungannya. Dia suka budget, suka ngitung-ngitung 200 dinar, itu gaji kira-kira 8 sampai 10 bulan. Hampir setahun. Dia langsung ngeluarin caranya dia berpikir. Nah, jawaban Filipus sebenarnya adalah jawaban yang sangat manusiawi. Gak ada yang salah dengan itu. Memang faktanya di sana ada ribuan orang. Dan dengan kondisi uang yang mereka miliki pada saat itu tidak mungkin membeli makanan untuk orang sebanyak itu. Namun Yesus menanyakan itu bukan supaya Filipus menyadari keadaan mereka. Dia melihat ada sekelompok orang yang kelelahan mengikuti dia bukan karena siapa dia, tetapi karena ikut-ikutan. Dia ingin memberi kesempatan kepada ribuan orang ini untuk mengalami kehadirannya. Untuk menyadari ini loh, aku inilah yang mereka cari, bukan mujizatnya. Sayangnya Filipus tidak bisa melihat hal itu, sehingga malah mengeluarkan kalkulatornya dan mulai menghitung. Hasil penghitungannya adalah ya gak mungkin, mustahil. Nah, Filipus ini pesimis. Saya nggak tahu berapa banyak di dalam hidup kita sering pesimis, ya, karena kita lihat, oh ini kan kenyataannya nggak bisa pak, gitu ya. Filipus pesimis. Nah, kalau Filipus pesimis, ada satu murid lagi namanya Andreas. Nah, Andreas ini skeptis, bukan skeptis lah ya, dia lebih sinis mungkin ya. Dia juga sudah melihat mujizat yang Yesus buat. Dia melihat Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi ia seakan gak percaya, karena begini dia bilang, kalau makanan sih ada sih. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kayaknya gak mungkin deh. Nah, berapa banyak dari kita seringkali seperti ini? Skeptis, sinis, atau pesimis. Nah, saudara, kalau Filipus membatasi karya Tuhan dengan perhitungannya, maka Andreas membatasi pekerjaan Tuhan dengan kurang percayanya dia. Seringkali sikap seperti Filipus dan Andreas membuat kita ya membatasi cara Tuhan bekerja. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Christ works beyond our human ways. Kristus berkarya melampaui jalan manusia. It is providence. Itulah yang namanya extraordinary providence. Bahwa di dalam hidup kita ada banyak karya Tuhan yang seringkali melampaui batasan logika kita, batasan apa yang manusia bisa pikirkan. Yang setuju katakan amin. Yesaya 55 ayat 8 berkata, jalanku bukan jalanmu, caraku bukan caramu. Jadi saya mau memberikan tension ini, tetap menjaga tension ini bahwa miracle masih bisa terjadi. Tetapi saya berdoa supaya saudara, bahayanya adalah hanya jadi miracle groupis saja. Jangan berhenti kepada mujizat saja. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara bertanya, apakah kita gak perlu buat rencana? Lo boleh bikin rencana, boleh bikin budget, boleh hitung-hitungan, boleh. Tetapi waktu kita membuat rencana, waktu kita bikin budget, ingatlah
Kita taruh kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kita berdoa seperti Yesus berdoa pun. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi ini yang menjadi pelajaran kita. Firman Tuhan di Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Boleh gak kita bikin plan? Boleh gak kita bikin budget? Yes, boleh. Tetapi di dalam segala sesuatu kita perlu menyerahkannya kepada Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan agenda kita, bukan rencana kita belaka. Kita perlu bikin rencana, tetapi dalam rencana kita perlu buka. Biarlah Tuhan yang berkarya melalui kehidupan kita. Amin saudara. Nah ini suatu prinsip yang perlu kita ambil. Nah ayat ke-10 kita teruskan. Nah Yesus mulai, dia menjawab dengan sesuatu yang luar biasa. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya apa? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi apa? 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Wah, ini senang banget ya saudara. Wah, mujizatnya luar biasa ya. Disinilah berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yeah. Kita semua tahu lah bagaimana akhirnya 5.000 orang makan, laki-laki. Jadi estimasi kira-kira 20.000 sampai 25.000 orang termasuk wanita dan anak-anak. Bahkan masih sisa 12 bakul. Biasanya ketika kita menceritakan kisah 5 roti dan 2 ikan, kita berhenti di sini. Sampai sisa 12 bakul dikatakan kita menerima kelimpahan dari Tuhan. Nah saya masuk ke dalam tipe manusia yang kedua. Nah saudara perlu tahu, di tipe manusia yang kedua ini sebenarnya juga cukup bagus karena pertumbuhan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu miracle groupies, cuma hanya jadi penonton, ngeliatin, jadi spektator. Yang kedua lumayan, miracle addict, orang yang mengalami experience tanda mujizat. Saudara perlu tahu waktu perkawinan di Kana yang air menjadi anggur, gak ada yang tahu anggur itu datang dari mana dan anggur itu habis atau tidak, gak ada yang tahu. Yang tahu ya cuma panitianya. Betul ya saudara? Tiba-tiba anggurnya yang keluar terakhir, enak sekali. Tapi Yesus gak bilang, "Oi, anggurnya dari aku ngubah air jadi anggur." Gak ada yang ngomong gitu. Jadi itu rahasia. Nah kemudian orang-orang ini mengikuti Yesus karena dia melakukan banyak mujizat. Mereka tuh ngikutin, nonton. Kenapa? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kan gak semua buta. Gak semua lumpuh. Artinya apa? Mereka nonton, spektator, tetapi belum ngalami. Betul ya saudara ya? Nah yang kedua ini lumayan. Kenapa? Mereka ngalami. Kenapa kok mereka ngalami? Murid-murid Yesus ngalamin. Kenapa? Yang dikasih roti dipecah. Dipecah jadi 12. Murid-muridnya suruh ngasih makan dengan pecahan roti. Mungkin dia mikir, mateng kon. Jawa na ya saudara ya. Iki mek sak meni. Paling 10 orang gak sampai. Tak kasih titik aja. Kasih sak cuil. Yang dapat, sak meni. Masuk kenyang aku rek. Ya sudah dapat. Loh ini kok gak kalong-kalong ya? Kasih. Murid-muridnya mengalami. Lah terus orang, tadi aku dapat kecil. Terus saya diulangi lagi. Kenapa? Kan ada section. Loh sectionnya selesai. Di sana juga sectionnya masih jalan. Loh ini kok roti gak habis-habis. Yang tadi pertama dapat, yang dapat cuma secuil, dibaleni saudara. Dapat lagi. Sampai sectionnya habis, dibaleni lagi. Loh, gak habis-habis. Orang, loh, ini gak rogo-rogo roti lagi, tapi ini gak habis-habis. Jadi semua orang mengalami mujizat. Ini luar biasa. Nah, apakah ini bagus? Wah bagus saudara. Saudara mengalami mujizat, saudara dilawat kuasa Tuhan, saudara berdoa, doanya dijawab, penyakit saudara disembuhkan, saudara mengalami terobosan, mengalami multiplikasi berkat. Bayangkan saudara, roti itu gak habis-habis. Ini kalau orang Indonesia dibungkus bawa pulang saudara ya. Tapau gitu saudara ya. Ceritanya ya. Tapi lihat ke sini saudara. Mengalami mujizat bagus gak? Bagus.
Tetapi sekali lagi, itu bukan destinasi tujuannya. Kadang orang Kristen berhenti di sini. Yang kita cari adalah pengalaman dengan Tuhan, pengalaman dengan mujizat, bahkan dibuat formula. Kalau saudara mengalami mujizat, langsung dibuat, makanya kamu itu yang baik sama Tuhan, ya. Datang ibadah, jangan online gitu loh, gitu misalnya gitu ya. Nanti kalau kamu onsite mujizat akan mengikutimu. Loh, ya apa sih? Jadi ini dibuat formula. Gak sadar bahwa mujizat itu ada maknanya, ada pesan yang dibalik mujizat itu. Saudara, bahaya loh. Kalau saudara berpikir mujizat itu terjadi gara-gara apa yang kamu lakukan. Misalnya kamu berpuasa, kamu ibadah, kamu nyumbang, kamu baca Alkitab tiap hari, kamu berbahasa roh. Oh, kamu hidupnya kudus, menurut kamu hidup kudus. Dan kamu berpikir bahwa itu yang membuat Tuhan menjawab doamu. Itu yang membuat Tuhan memberikan kamu mujizat. Kamu nanti jadi tinggi hati. Lihatan aku. Aku mendapatkan semua mujizat-mujizat ini. Kenapa? Ya soalnya aku puasa bro, gak kayak kamu. Senangannya mangan, aku senangannya berdoa. Wow, luar biasa sekali. Berarti seakan-akan Tuhan itu melakukan segala sesuatu itu karena kamu. Padahal kalau saudara lihat di mujizat yang lain, saya nggak bahas di khotbah kita, tetapi di buku ini dibahas. Orang lumpuh di Bethesda, waktu ditanyain, waktu dia bawa tilamnya, ketemu sama orang Farisi di hari Sabat, dimarahin sama orang Farisi. Kamu gak boleh bawa tilam, ini hari Sabat. Loh, kamu bukannya lumpuh ya? Ini orang Farisi memang kebangetan sih. Ngelihat orang lumpuh berjalan gak seneng karena mereka lihat lumpuhnya jalan, sembuh. Malah dimarahin soalnya membawa tilam. Siapa yang nyembuhin kamu? Orang itu bilang apa? Aku gak tahu siapa yang nyembuhin. Nunjukin apa? Bahwa kalau kamu disembuhkan Tuhan, miracles is unmerited favor of God. Itu semata-mata karena anugerah. Itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kamu taat dulu baru dikasih miracle. Halo. Saudara, tadi katekismusnya luar biasa saya mendengarkan. Saya mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa bangsa Israel itu mendapatkan segala mujizat karena mereka taat dulu. Seringkali orang berpikir seperti itu. Enggak. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, dari tangan perbudakan Firaun untuk dibawa ke tanah perjanjian. Itu bukan karena bangsa Israel taat, enggak. Belum ada hukum waktu itu. Tuhan melakukan anugerahnya dulu, menyelamatkan dulu, baru dikasih hukum. Dikasih hukum pun itu karena bangsa Israel itu orang-orang enggak beradab, jadi budak bertahun-tahun. Perlu dikasih hukum, itu merupakan bentuk dari kasih karunia Tuhan. Dikasih cara. Ini loh, hidup itu seperti ini untuk menyatakan siapa Tuhan melalui hukum-hukumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memberikan mujizat itu karena kedaulatan anugerahnya. Bukan karena saudara melakukan sesuatu supaya saudara dapat mujizat. Amin saudara. Nah kalau kita berhenti di fase ini hanya mengalami mujizat Tuhan, kita hanya puas dengan tanda-tandanya. Saya berdoa kita perlu bertobat karena berhati-hatilah agar kita tidak kecanduan oleh mujizatnya. Ini saya sampai tulis, I am not a miracle addict. Ya saudara. Kenapa? Miracle bagus gak? Bagus, saya masih percaya. Tetapi bukan itu destinasinya, bukan itu tujuannya. Kita hanya menikmati berkat, tetapi lupa siapa yang memberi berkat. Akhirnya kita hanya menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan berkat. Kita perlu bertobat. Nah, selanjutnya saya akan build the case sampai kita masuk ke dalam tipe manusia yang ketiga. Di sini kita akan mulai melihat maknanya. Nah, biasanya orang berhenti pada 12 bakul terus tidak menyambung terus. Nah, hari ini saya sambungkan supaya saudara tahu maknanya itu apa. Bukan sekedar terima terobosan. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah lihat saudara, kalau saudara cuma berhenti di kedua, miracle addicts. Jadi miracle groupies, miracle addicts. Orang berhenti sampai hanya di situ, mereka salah fokus. Mereka menjadikan Yesus nabi. Berapa banyak saudara senang sama orang yang punya karunia nabiah? Kenapa? Aku dikasih nubuatan bro. Nubuatan itu kadang-kadang
seperti jalan pintas. Kenapa? Saudara malas baca firman, mendingan ke nabi aja. Betul atau enggak? Malas wis, cari-cari kehendak Tuhan wis. Cari nabi aja. Jadi Yesus hanya, sekali lagi, nabi. Sarana, alat. Mungkin saudara bilang, pastor terlalu jauh menginterpretasikannya. Oh kelihatan, ayat 15, lihat. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus tuh tahu. Mereka itu cari dia, ikut dia bukan karena siapa dia, tetapi apa yang dia bisa lakukan untuk mereka. Dengarkan saya. Nah terus yang lucunya ini ya, reaksi Yesus itu dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mungkin murid-murid Yesus jangan menyingkir. Kamu ini lagi naik daun. Kamu itu katanya mau kampanye jadi Mesias. Ini lo pengikutmu wis banyak. Wis mau kasih makan lagi. Wis mau kasih nasi bungkus. Lo ini lo banyak. Ya apa sih kok kamu malah menyingkir. Ini berbeda dengan hamba-hamba Tuhan sekarang ya saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan sekarang semakin ramai. Ayo, ya, datang. Ikut aku. Ya, dengarkan aku. Hamba Tuhan kalau dengar khotbah ini kita perlu bertobat. Lihat Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mengapa Yesus menyingkir? Lihat. Karena saudara, saya mau kasih tahu kenapa. Karenanya itu tadi sudah ada di sini. Yang di garis bawahi kuning. Karena dia mereka hendak datang, hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Karena orang-orang ini mau menjadikan Yesus raja menurut versi mereka. Raja yang buat mujizat, raja yang ngasih makan. Padahal Yesus sedang menyatakan siapa dia sebenarnya. Tetapi yang mereka bingungkan itu apa? Mujizatnya. Yang mereka bingungkan itu apa? Berkatnya, rotinya. Dan mereka mau membuat Yesus menjadi raja menurut versi mereka. Berapa banyak kita seringkali bukan menyembah Tuhan yang sesungguhnya, kita menyembah Tuhan versi kita. Bukan seperti yang dirancangkan oleh Bapa di surga, rajanya, model rajanya bukan seperti yang dirancangkan oleh Bapa di surga. Karena kalau yang dirancangkan oleh Bapa di surga, rajanya singgasananya adalah salib. Mahkotanya bukan mahkota emas, tapi mahkotanya adalah mahkota duri. Halo? Karena mereka berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang mereka tunggu-tunggu. Nah, apa yang mereka tunggu-tunggu? Lihat nih. Ayat 25. Nah, kita lompat tadi ayat 15 ke 25. Kenapa? Yesus menyingkir, Yesus pergi ke seberang. Orang-orang itu nyari Yesus. Akhirnya ketemu sama Yesus. Jadi orang-orang ini luar biasa. Nyari siapa Yesus, di mana Yesus, dan mau ketemu lagi. Nah akhirnya ketemu sama Yesus ayat 25. Jadi kita lompat 10 ayat. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Nah ayat 26 adalah jawaban yang mengkonfirmasi tafsiran saya barusan. Yesus menjawab mereka, baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dia mengkonfirmasi kan? Yang kamu rasakan itu tadi cuma tanda untuk menunjukkan aku ini siapa. Tapi kamu gak peduli itu. Yang kamu cari apa? Roti. Yang kamu cari apa? Terobosan. Yang kamu cari apa? Mujizat. Yang kamu cari apa? Jawaban doa. Yang kamu cari apa? Berkat materi. Betul saudara? Ini yang dikatakan. Dengan kata lain kamu cari Yesus karena kamu diberkati sesuai dengan yang kamu mau. Kamu cari Yesus karena doamu dijawab. Kekristenan bukan hanya tentang mengalami kuasa Tuhan. Bukan hanya mengalami mujizat Tuhan. Tetapi kekristenan adalah hubungan, relasi. Mengenal siapa Tuhan itu. Apakah mujizat itu salah? Enggak, tapi kalau itu menjadi fokus, kalau kita hanya berhenti, hanya mengalami mujizat, maka kita salah destinasi. Kita salah paham, gagal paham. Terus kemudian ayat 27, Yesus bilang apa? Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu.
Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jangan cuman hanya cari-cari yang jasmani-jasmani aja. Tadi saya sudah bilang kalau saudara dapat terobosan secara finansial itu semua bisa habis. Itu fana, itu vanity. Itu hanyalah sementara. Jangan cari yang seperti itu. Tetapi carilah makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Jadi kalau saudara hari ini mulai sadar. Nah ini masuk ke maknanya ya. Terus kemudian. Lalu kata mereka kepadanya. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang tadi dulu. Untuk dapat yang kekal. Yang dikehendaki Allah. Ayat 29 jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya. Kepada siapa? Kepada Dia yang telah diutus Allah. Itu siapa? Ya Dia, Yesus Kristus. Nah kemudian jawaban dari orang-orang Israel ini. Para orang Yahudi. Sebentar. Are you with me? Are you with me? Saudara. Saya berdoa yang online masih tetap with me ya. Ya kalau makan jangan sampai doze off terus ngelamun gitu ya. Jadi ditaruh makanannya ya, you listen, this is really good. Ini adalah signifikansinya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat? Loh ini ngeyel. Sudah lihat mujizat, sudah lihat orang buta melihat, lumpuh berjalan, 5 roti dan 2 ikan ngasih makan 5.000 laki-laki bersama dengan keluarganya. Masih tanya lagi, tanda apakah yang kamu perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Saudara dengarkan saya, ini menunjukkan ya bahwa mujizat itu tidak mengubah hati seseorang. Betul nggak? Mereka udah lihat mujizat terus-terusan loh. Masih ingat bangsa Israel? Bangsa Israel mendapatkan mana setiap hari turun dari langit. Tapi Tuhan bilang ini adalah bangsa tegar tengkuk. Betul? Coba saudara pikirkan ya. Tiang awan jadi tiang api itu dahsyatnya seperti apa? Itu kalau 3D animasi itu kerennya setengah mati. Jadi kalau siang awan, terus kalau misalnya matahari terbenam jadi api itu awannya tiba-tiba ada crackling sound. Terus jadi api. Api itu kan ada dulu suaranya. Itu setiap hari mereka lihat, wow. Tapi tetap aja mereka nggak bertobat. Betul atau enggak? Mujizat itu bukan cara marketingnya Tuhan untuk orang percaya Dia. Enggak cuman hanya itu, saudara. Ini menunjukkan bahwa lihat, meskipun kamu dikasih mujizat, tetap aja nggak percaya. Makanya waktu orang kaya yang ada di neraka itu ketemu sama Abraham, tolong dong kirim orang untuk ngomong sama adik-adikku. Aku kan sekarang ada di neraka ini gitu. Sampai yang di surga bilang, ada hukum Musa, ada kitab para nabi, mujizat para nabi. Kalau mereka nggak percaya itu, meskipun ada orang yang turun dari surga pun mereka nggak akan tetap percaya. Halo? Orang Yahudi ngeyel. Lihat ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Jadi mereka berkata begini, nenek moyang kami taat sama Musa, makanya Tuhan menyertai mereka. Padahal pemikiran itu salah. Kita tidak diberikan mujizat karena ketaatan kita atau karena kita lebih baik. Mujizat semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Jadi jangan bangga bila Tuhan memberikan kita mujizat seakan kita lebih baik daripada orang Kristen lain atau umat yang lain. Karena Dia bisa memberikan mujizat kepada siapapun seperti yang tadi saya katakan. Nah, tetapi ini bilang apa? Karena mujizat-mujizat itu untuk menunjukkan siapa Dia. Nah, mengapa dari tadi? Mungkin saudara bilang, loh ini tadi ternyata roti ini ada hubungannya ya. Ternyata roti itu adalah makna yang lebih tinggi, yaitu roti. Nah, mengapa dari tadi yang dibahas adalah roti? Karena Yesus mau mengatakan sesuatu. Untuk mengerti ayat 30 dan 31, dengarkan saya. You need to pay attention to this. Anda perlu mengerti kenapa dari tadi disebut roti. Kenapa? Ayat keempat tadi yang saya kasih huruf besar, yang saya bilang nanti kita akan kembali, itu adalah
Dikatakan begini, Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Paskah itu adalah Passover. Itu adalah hari raya di mana orang Yahudi merayakan hari terakhir Tuhan melepaskan mereka dari Mesir. Masih ingat tulah ke-10? Anak sulung meninggal karena ada malaikat maut. Bangsa Israel disuruh mengoleskan darah domba di ambang pintu. Dan mereka makan dombanya dan makan roti tidak beragi. Jadi Tuhan memberikan mereka perlindungan karena mereka taat kepada Tuhan, ceritanya. Mereka berpikir seperti itu. Dan mereka percaya bahwa mereka ditolong Tuhan dan dipelihara Tuhan. Bahkan dikasih mana karena mereka taat kepada hukum Musa. Jadi gara-gara mujizat inilah mereka dari tadi berpikir bahwa Yesus itu adalah Musa yang baru. Nabi yang baru, dan dari tadi Yesus menyatakan dirinya, tetapi semua orang itu masih berhenti di nomor 2. Mereka berpikir ada Musa baru, ada Nabi baru, ada formula baru untuk mendapatkan mujizat seperti nenek moyang mereka. Mulai nangkep saudara? Oh itu toh sebabnya Yesus itu kurang dilihat dari tadi itu. Oh ini Musa yang baru, bukan. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah Musa yang baru. Maka ayat 32. Jadi dari tadi yang dibahas adalah roti. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Jadi dia ngomong ada roti yang dari surga. Nah kemudian ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akhirnya muter-muter menjelaskan dari tadi. Akhirnya Yesus menyatakan, aku ini loh yang dinubuat-nubuatkan dari dulu. Yang kamu butuhkan itu ya aku. Di sini saya masuk ke poin yang terakhir. Orang yang melihat bukan hanya mujizatnya, beyond the miracles, bukan hanya melihat Yesus sebagai pembuat mujizat saja, tetapi dialah sang mujizat itu. Dialah mujizat yang terbesar itu. Nah, saudara, di sini mungkin mestinya saudara pikir ini happy ending, betul ya saudara? Wah, ternyata orang-orang pada bertobat, orang-orang akhirnya ikut Tuhan. Oh ya engkaulah sang roti hidup. Tetapi di sini menunjukkan dan mengkonfirmasi sebuah doktrin yang merupakan doktrin yang menunjukkan kerusakan total manusia. Namanya total depravity. Ini menunjukkan apa? Sudah dikasih tahu ini loh yang kamu cari, roti. Mereka tetap gak mau terima. Lihat. Jadi Yesus mulai menjelaskan, aku ini roti yang kamu cari-cari. Aku ini sesuatu yang kekal yang menggantikan semua yang fana. Terus akhirnya Yesus menjelaskan, kita lompat ayat 57. You would have thought, saudara akan berpikir, iya mestinya happy ending tadi. Buktinya enggak. Terus Yesus ngomong gini, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh Bapa memakan aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang dimakan nenek moyangmu. Bukan mana. Mereka buktinya mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi setelah ayat 33 sampai 35, Yesus to the point. Terus dia menjelaskan, kamu perlu makan aku. Kamu perlu percaya aku. Sayangnya reaksi para murid orang-orang Yahudi tidak seperti yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa kalau bukan karena anugerah Tuhan yang memampukan kita percaya, kita gak mungkin bisa percaya. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus yang membuat kita ini berbalik sama Tuhan, gak mungkin kita bisa percaya. Persuasif, khotbah persuasif manusia gak akan bisa membuat orang itu percaya dengan sungguh-sungguh. Buktinya ini mereka, ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Ayat 66, mulai dari waktu itu, ayo baca sama-sama. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia.
Yang luar biasa ya. Yesus ngomong, ngelihat banyak orang cabut. Banyak yang ngikuti dia ribuan itu tadi, pada pulang semua. Wes, gak wes. Angel, wes angel. Ya, Surabaya ya. Surabaya Yahudi ceritanya. Angel gitu. Mulai. Yesus, jangan pulang. Gak gitu loh. Yesus ngomong sama apa? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, kamu gak sekalian pulang sama mereka? Gak sekalian pulang sama mereka. Ini luar biasa sekali. Terus kemudian Petrus berkata, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya. Pisteo, mempercayakan diriku. Kami tahu, aku kenal sama kamu, bahwa engkau adalah kudus dari Allah. Lebih dari mujizatnya, murid-murid Yesus 12 orang itu bisa percaya penuh dan mengenal secara intim karena Yesuslah sang roti hidup. Nah mungkin saudara, kalau saya berhenti di sini, kita tutup dalam doa, udah bagus ini khotbahnya. Dan saudara bilang, iya ya, aku perlu gak cuman hanya miracle groupies, bukan hanya miracle addicts, tetapi saya melihat Yesus adalah lebih dari mujizat yang dia lakukan. Dialah sang mujizat itu. Stop di situ, benar. Tetapi saya mau tunjukkan kepada saudara yang terakhir, gospel connectionnya. Kalau saudara lihat tadi, ayat 57 sampai 58 dikatakan gini, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tadi kan pertanyaannya, kenapa roti? Sudah jelas ya, bahwa roti itu adalah hal-hal yang fana yang dicari manusia dan dialah roti yang kekal, yang tidak akan binasa. Malah kalau kita makan dari roti ini, kita tidak akan lapar lagi. Kenapa kok harus makan? Mengapa dari tadi Yesus bilang suruh makan? Bahkan kalau saudara lihat di Matius 26 ayat 26, pada waktu perjamuan terakhir, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kenapa kok harus makan? Kenapa kok harus diambil dan makan? Kata-kata ini, ambillah, katakan sama-sama, ambillah dan makanlah. Ini terus diulang. Bahkan Rasul Paulus waktu ngajarin perjamuan kudus, ini adalah tubuh Yesus yang dipecahkan. Ambillah dan makanlah. Kenapa kok ambil dan makan? Kenapa kok ambil dan makan? Nah saudara, kita perlu kembali kepada kitab Kejadian. This is the gospel connection. Saudara masih ingat waktu Hawa jatuh dalam dosa, perempuan itu di Kejadian 3 ayat 6 melihat bahwa buah pohon itu baik untuk apa? Dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia apa? Ayo semuanya, are you with me? Ia apa? Mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya juga apa? Memakan. Dengarkan saya. Hawa mengambil dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Yesus berkata di malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Bahasa ambil dan makan adalah bahasa pemberontakan dari hati manusia yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang meragukan Tuhan. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa gara-gara ambil dan makan buah pohon terlarang, sejak itu manusia selalu lapar akan pencarian kepuasannya, selalu berusaha memuaskan pencarian kepuasannya dengan hal-hal yang fana, dengan roti-roti yang ditawarkan oleh dunia, roti-roti palsu, roti-roti fana, roti yang sia-sia, yang tidak bisa memuaskan dirinya. Itulah sebabnya manusia selalu lapar akan pengakuan, lapar akan status, lapar akan diterima oleh orang lain. Tetapi melalui karya Kristus, dia berkata, akulah sang roti hidup. Kalau kamu makan roti hidup ini, kamu akan memperoleh sesuatu yang lebih daripada apa yang dunia tawarkan. Hati yang memberontak itu diubah menjadi hati yang diselamatkan. Bahasa pemberontaan, ambil dan makan pohon terlarang, buah terlarang, diganti menjadi bahasa keselamatan. Konsekuensinya apa? Tubuh Yesus harus dipecah-pecahkan.
Yesus Kristus sang roti hidup itu yang harus menanggung murka Allah atas dosa. Supaya barang siapa yang makan sang roti hidup tidak mati, tidak menjadi sia-sia lagi, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dengan makanan manusia jatuh dalam dosa, dengan makan roti hidup yang sudah dipecah-pecahkan itu, kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Saudara melihat ini? Maukah saudara melihat dia bukan sekedar pemberi mujizat. Dialah sang roti hidup, pemberi kehidupan. Dialah sang mujizat itu. Ada sebuah surat dari Augustine of Hippo. Bapak dari reformasi. Saya nggak akan baca bahasa Inggrisnya, tapi saya bacakan kepada saudara. Pencipta manusia menjadi manusia. Pencipta manusia menjadi manusia. Penguasa bintang-bintang harus menyusui di dada ibunya. Sang roti hidup harus rela jadi lapar. Sang mata air harus menjadi haus. Sang terang harus mengalami kegelapan. Sang jalan harus merasakan lelah dalam perjalanannya. Bahkan sang kebenaran dituduh sebagai saksi palsu. Sang guru dipukuli dengan cambuk. Sang fondasi terkokoh yang menciptakan jagat raya harus rela digantung di atas kayu. Sang kekuatan rela jadi lemah. Sang penyembuh rela dilukai. Sang pencipta kehidupan rela untuk mati bagi saudara dan saya. Saudara, dengarkan saya. Mujizat jasmani itu sementara. Hidup yang Tuhan berikan di dalam Kristus itu kekal. Itulah mujizat yang terbesar. Amin, saudara. Biarlah hari ini saudara seperti Petrus yang berkata, kami telah percaya. Kami tahu. Percaya bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan hidupmu. Bukan cuma hanya sebagai miracle groupies, miracle addicts, tetapi menjadi milik Tuhan. Saudara dimiliki Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saat kita memiliki Kristus, saudara dan saya memiliki segalanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara percaya ini. Saat kita memiliki roti hidup, mujizat yang terbesar itu bersama dengan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Yet Not I But Christ Who Lives in Me.